Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Ketemu lagi kita di materi pertama ya untuk semester 1 di kelas 11 Matematika Peminatan, yaitu persamaan trigonometri. Nah, pada persamaan trigonometri ini ada beberapa bagiannya ya, diantaranya identitas trigonometri, nanti ada inverse trigonometri, dan barulah kita masuk ke persamaan trigonometri itu sendiri. Nah, untuk pertemuan pertama ini, Ibu akan bahas dulu itu tentang identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ada juga yang telah mempelajari sebagian di kelas 10 ya. Jadi identitas trigonometri ini ada beberapa. Yang pertama itu namanya adalah identitas kebalikan. Sebenarnya Nanda sudah kenal juga ini sebelumnya. Identitas kebalikan itu adalah misalkan kosekan dari sebuah sudut alfa itu berarti kebalikan dari sin alfa. Jadi kosekan itu adalah 1/sin. Kemudian sekan alfa itu merupakan kebalikan dari cos. Berarti sekan sama dengan 1/cos. Dan yang ketiga, kotangen alfa itu merupakan kebalikan dari tangen yang kita tulis dengan 1/tangen alfa. Inilah identitas kebalikan. Jadi ada 3 macam ya. Selanjutnya, itu ada juga identitas perbandingan. Apa itu identitas perbandingan? Yang pertama itu adalah tangen dari sebuah sudut alfa itu merupakan perbandingan antara sin alfa dengan cos alfa. Jadi kita tulis tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Dan yang kedua, kotangen alfa, karena dia kebalikan dari tangen tadi, maka dia merupakan perbandingan antara cos alfa per sin alfa. Inilah yang dinamakan dengan identitas perbandingan. Yang ketiga, kita masuk ke identitas dasar. Nah, di sini yang perlu kita pahami bersama ya, identitas dasar ini. Ada 3 jenisnya. Yang pertama yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini rumus yang pertama. Lalu, jika rumus yang pertama ini kita salin lagi. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Semuanya sama-sama kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Berarti ini per sin kuadrat alfa, ini juga. Maka kita akan memperoleh satu buah rumus identitas lagi, yaitu sin kuadrat per sin kuadrat itu sama dengan 1, ditambah cos per sin itu tadi sama dengan, kotangen ya, cos per sin itu sama dengan kotangen kuadrat alfa, dan 1 per sin kuadrat itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Inilah rumus dari identitas dasar yang kedua. Untuk identitas dasar yang ketiga, kita salin lagi. Rumus dasarnya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jika sama-sama kita bagi dengan cos kuadrat alfa, ini juga, maka kita juga akan menghasilkan rumus identitas yang ketiga. Jadi rumus identitas yang ketiga adalah sin per cos, yaitu tangen kuadrat ditambah cos per cos 1, 1 per cos adalah sekan kuadrat alfa. Jadi ada 3 rumus identitas trigonometri dasar ya. Ini yang pertama, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, 1 ditambah kotangen alfa kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Dan yang ketiga adalah tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Itulah rumus identitas dasar dari trigonometri. Sekarang kita akan lihat apa penggunaan dari identitas dasar trigonometri. Nah, di sini gunanya itu adalah membuktikan sebuah identitas trigonometri. Jadi, ada beberapa tips yang akan Ibu berikan dalam membuktikan sebuah identitas trigonometri. Yang pertama, itu adalah pilihlah bentuk yang paling rumit. Jadi yang kita sederhanakan itu adalah bentuk yang paling rumit.
Ini yang akan kita sederhanakan. Nah, baik itu dia berada di kiri, mau dia di kanan, ataupun kedua-duanya. Kalau dia merupakan paling rumit, maka itulah yang akan kita sederhanakan. Siapa yang tidak rumit? Yang tidak rumit itu adalah si sin dan cos. Sin saja, cos saja, itu yang tidak rumit. Berarti selain ini, itu harus kita sederhanakan menggunakan rumus-rumus identitas yang sudah kita pelajari tadi. Yang kedua, kalau kita bertemu dalam bentuk pecahan, ini wajib kalau ada operasinya berarti harus disamakan penyebutnya dulu. Ini kuncinya. Nah, yang ketiga, kalau misalkan kamu bertemu dalam bentuk selisih 2 kuadrat sempurna, A kuadrat kurang B kuadrat, itu harus kita rubah menjadi A kurang B, pemfaktorannya dikali dengan A tambah B. Inilah tips-tips dalam membuktikan sebuah identitas trigonometri. Mari kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh yang pertama, kita akan coba membuktikan sebuah identitas trigonometri, yaitu kotangen alfa. Buktikanlah apakah dia sama dengan sekan alfa dikali cos alfa per tangen alfa. Nah, kalau berdasarkan ini, bentuknya kira-kira yang rumit yang mana? Bisa jadi dua-duanya ya, bisa jadi salah satu bentuk yang sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena ini yang paling bisa untuk kita sederhanakan ya. Jadi, apapun cara yang kamu pilih tidak masalah, dia akan menghasilkan jawaban yang sama. Nah, Ibu di sini akan mencoba membuktikan yang sebelah kanan. Sekan itu merupakan kebalikan dari cos. Kita gunakan identitas yang sudah kita pelajari. Lalu dikali lagi dengan cos per tangen. Di sini, si cos bisa kita coret. Seper cos kali cos. Hilang ya. Nah, dalam pembuktian, itu ruas kanannya wajib ruas yang tidak dibuktikan itu kita tulis terus. Berarti kotangen sama dengan tinggal 1 per tangen. Menurut identitas, 1 per tangen itu sama dengan kotangen. Nah, sudah sama kan kiri dan kanan? Berarti kalau sudah sama, maka kita tulislah dia terbukti. Jadi yang bagian kiri itu wajib ditulis terus, sampai dia sama antara kiri dan kanan. Begitulah cara membuktikan sebuah identitas trigonometri. Mau kamu sederhanakan pun yang sebelah kiri, tidak masalah. Tapi tentunya kita akan memilih cara yang paling sederhana ya, sehingga kita tidak berbelit-belit di tempat yang sama. Oke, kita coba selanjutnya. Contoh yang kedua, kita akan membuktikan sekan kuadrat X ditambah dengan tangen kuadrat X, apakah sama dengan sekan pangkat 4X dikurang dengan tangen pangkat 4X. Nah, di sini Ibu akan gunakan rumus selisih 2 kuadrat sempurna. Di sini dia, di sebelah kanan juga ya. Akan bertemu dengan bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau A kuadrat kurang B kuadrat seperti yang sudah kita pelajari tadi, maka faktornya adalah A kurang B dikali dengan A tambah B. Kalau dia A pangkat 4 dikurang B pangkat 4, berarti kita akan bertemu dengan A kuadrat kurang B kuadrat dan A kuadrat ditambah B kuadrat. Mari kita gunakan rumus itu. Berarti ini akan kita rubah menjadi sekan kuadrat X ditambah tangen kuadrat X dikali dengan sekan kuadrat X dikurang tangen kuadrat X. Ini X ya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan lagi rumus identitas. Sekan kuadrat X tambah, oh ya, bagian kirinya lupa kita salin ya. Ini wajib disalin terus. Nah, bagian kiri kan sekan kuadrat X ditambah tangen kuadrat X. Sementara di kanan kita sudah menemukannya, tapi bagian sini belum hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita gunakan rumus identitas yang sudah kita pelajari tadi. Sekan kuadrat X, rumus identitas, ini kita akan ubah dia menjadi 1 dikurang tangen kuadrat,
Sekant kuadrat X itu rumusnya adalah 1 ditambah tangen kuadrat X. Dan kita kurangkan dengan tangen kuadrat X. Maka di sini akan hilang. Siapa yang hilang? Tangen kuadrat X. Maka tinggal 1. Sehingga sekant kuadrat X tambah tangen kuadrat X itu sama dengan sekant kuadrat X tambah tangen kuadrat X dikali dengan 1 yang tersisa. Itu artinya sekant kuadrat X tambah tangen kuadrat X sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Karena kalau dikali 1 kan hasilnya sama dengan dirinya sendiri. Maka ini kita katakan dia terbukti. Itu dia, sudah sama ya. Jadi di sini kita menggunakan selisih dua kuadrat sempurna dan kita juga menggunakan rumus dari identitas trigonometri dasar. Selanjutnya, contoh yang ketiga, kita akan coba membuktikan 1 per 1 ditambah cos X ditambah 1 per 1 dikurang cos X, apakah hasilnya sama dengan 2 kosekan kuadrat X. Seperti tips yang sudah Ibu berikan tadi, kalau misalkan dia dalam bentuk pecahan, maka kita akan samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah 1 tambah cos X dikali dengan 1 kurang cos X. Sehingga ini kalau kita kali silang, karena dia sama-sama 1 ya, pembilangnya, maka ini akan menjadi 1 dikurang cos X ditambah 1 ditambah cos X. Apakah akan sama nanti dengan 2 kosekan kuadrat X. Untuk bagian atas 1 kurang cos X tambah 1 tambah cos X, ini cosnya habis. Berarti tinggal 2, 1 tambah 1 ya. Per, yang di bawah kita sederhanakan. 1 tambah cos X dikali 1 kurang cos X. Ingat lagi rumus selisih 2 kuadrat sempurna tadi. A tambah B dikali A kurang B, maka hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti 1 kuadrat dikurang dengan cos kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1 ya, kurang cos kuadrat. Ingat rumus identitas yang mengandung ini. Apa rumus identitas yang mengandung 1 dikurang cos kuadrat? Yaitu rumus identitas yang pertama. Apa rumus identitas yang pertama? Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Artinya, kalau kita pengen mencari sin kuadrat, itu nilainya sama dengan 1 dikurang cos kuadrat. Cosnya pindah ruas. Berarti 1 dikurang cos kuadrat itu bernilai sama dengan sin kuadrat. 2 sin kuadrat X. 2 kosekan kuadrat X. Lalu kita ingat lagi rumus perbandingan, kebalikan, identitas kebalikan. Kalau 1% itu sama dengan kosekan, berarti kalau 2% jadinya 2 kosekan kuadrat X. Maka sudah terbuktilah ruas kiri dan kanannya sama. Jadi kalau Anda ikutkan tips yang Ibu berikan, insya Allah ini akan terbukti ya, membuktikan identitas trigonometri. Dan untuk selanjutnya silahkan Anda coba sendiri. Yang pertama adalah mencoba membuktikan apakah sin pangkat 4 dikurang cos pangkat 4 X itu sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat X. Ini kuadrat ya. 1 dikurang 2 cos kuadrat X. Ini yang pertama. Latihan yang kedua, silakan dicoba membuktikan rumusnya cos X dikali 1 ditambah tangen kuadrat X, apakah dia sama dengan sekant X. Jadi silakan coba dua latihan ini dulu, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Oke, sekian dulu materi untuk pertemuan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.